Perkenalkan, nama saya Rizka Fitria Wulandari, perwakilan dari kelompok 1. Di sini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan tentang pengaruh etika dan kompetensi terhadap perekrutan karyawan suatu perusahaan. Adapun pengenalan dari tiap kelompok atau anggota kelompok akan disampaikan saat penyampaian materi berikut ini. Latar belakang pembuatan artikel pengaruh etika dan kompetensi terhadap perekrutan karyawan suatu perusahaan adalah karena banyaknya pengurangan tenaga kerja dan karyawan yang disebabkan oleh etika atau kompetensi yang tidak cukup untuk memenuhi suatu syarat dalam perusahaan tertentu. Karena Mussoleh mengatakan dalam bukunya bahwa kemajuan suatu organisasi itu tidak terlepas dari peran sumber daya manusianya yang memiliki kompetensi tinggi sesuai dengan bidang serta didukung oleh etika yang baik dalam setiap individu. Adapun rumusan masalah yang akan kami sampaikan pada pembahasan kali ini adalah: yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika dan kompetensi? Yang kedua, seberapa besar pengaruh etika dan kompetensi terhadap proses rekrutmen perusahaan? Yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara etika dan kompetensi terhadap pengaruh pada kinerja karyawan? Untuk metode penulisan yang kami gunakan dalam pembuatan artikel ini adalah metode deskriptif, di mana kami akan menjelaskan suatu kasus yang telah kami pilih berdasarkan sumber literasi yang telah ditetapkan sebelumnya tanpa harus melakukan perlakuan. Maksudnya adalah kami tidak perlu melakukan riset atau penelitian objek secara langsung, karena kami hanya membahas pada fokus landasan teori yang akan kami jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Afif dari AWP 302 ingin menjelaskan bagian saya sendiri, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka itu adalah seluruh bahan bacaan yang mungkin pernah dibaca dan dianalisis, baik yang sudah dipublikasikan maupun sebagai koleksi pribadi. Lalu kajian pustaka itu sendiri pun sering dikaitkan dengan kerangka teori atau landasan teori, yaitu teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian. Oleh sebab itu, sebagian peneliti menggabungkan kajian pustaka dengan kerangka teori. Nah, kajian pustaka adalah bahan-bahan bacaan yang secara khusus berkaitan dengan objek penelitian yang sedang dikaji. Lalu masuk ke dalam slide saya. Yang pertama, kajian pustaka saya itu adalah etika. Nah, di sini saya menuliskan pengertian etika, di mana etika adalah segala sesuatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Nah, setelah titik, lalu saya menyertakan sumber dari pendefinisian tersebut, dari etika tersebut. Saya memasukkan Wikipedia dan tahunnya itu 2012. Nah, itu tetapi pada saat pengertian kompetensi yang pertama, landasan teorinya saya cantumkan di sebelum kutipannya. Sekian, terima kasih. Mohon dikoreksi apabila saya ada kesalahan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faza Fauzan Adima. Di sini saya akan membahas tentang analisis. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang pengaruh kompetensi terhadap perekrutan karyawan. Nah, di sini ketika suatu perusahaan menerima karyawan yang mana karyawan tersebut termasuk ya dalam kompetensi dalam perusahaan tersebut, maka secara tidak langsung karyawan tersebut akan membantu dalam kemajuan perusahaan tersebut. Nah, tetapi ketika perusahaan tersebut menerima karyawan yang mana kompetensinya ini tidak sesuai dengan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut akan istilahnya tuh dimundurkan ya. Jadi terhambatlah kemajuannya karena karyawan tersebut, seperti itu. Kemudian yang kedua, kita akan membahas tentang keterkaitan
antara etika dan kompetensi dalam kinerja karyawan. Nah, dalam hal ini ketika suatu karyawan mempunyai kompetensi yang mumpuni yang sesuai dengan suatu perusahaan tersebut, maka ketika penerimaannya akan sangat besar untuk diterima. Nah, tetapi ketika memang kompetensi tersebut sudah masuk tetapi etika karyawan ini tidak sesuai dengan perusahaan tersebut, maka kemungkinan besar juga tidak akan diterima karena etika dan kompetensi ini sangatlah dibutuhkan dalam dua hal ini, etika dan kompetensi. Nah, tetapi ketika mungkin kompetensinya tidak sesuai dengan perusahaan tersebut, nah tetapi etikanya sangat-sangat sesuai dan mumpuni pada perusahaan tersebut, nah maka kemungkinan bisa juga diterima dalam perusahaan tersebut karena etikanya sangat mumpuni untuk perusahaan tersebut. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raiga Ahmad Fauzan dari kelompok 1. Di poin abstrak ini, etika dan kompetensi merupakan modal penting dalam seseorang saat menyampaikan apa saja yang akan diutarakan dalam dunia kerja berdasarkan moral yang baik dan benar. Ya, keduanya sangat penting bagi diri kita masing-masing karena dengan adanya kedua hal tersebut kita mampu bersaing dalam dunia kerja yang akan datang, begitu. Kita dapat menyimpulkan bahwa banyak perusahaan di luar sana atau bisa disebut semua perusahaan itu menerima calon pegawai berdasarkan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut, yang biasa dinilai dari aspek kompetensi dan etika dari karyawan yang bisa diketahui oleh perusahaan melalui interview kerja dan tes psikotesnya, begitu. Dengan berlatih dan memahami, kita akan bisa mengasah kemampuan di bidang kompetensi kita. Dengan begitu kita mampu bersaing di antara calon-calon pegawai yang ingin mendaftar ke suatu perusahaan. Seperti itu. Saran yang kedua adalah belajar mengontrol diri. Mengapa belajar mengontrol diri? Karena dengan kita belajar mengontrol diri, etika yang kita miliki itu pun akan bisa menjadi lebih baik. Contohnya kita akan bisa tahu kapan kita harus bertindak dan berperilaku di depan banyak orang, seperti itu.